Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Mas Angki melanjutkan yang tadi, lalu karya yang dianggap menjadi peletak dari semua seni yang dilakoni oleh Mas Angki itu kapan, tahun berapa, dan ceritanya tentang apa? Kalau penemuan skenografi itu 2005, kemudian saya pakai menjadi konsep saya untuk saya mengikuti sebuah kompetisi residensi waktu itu di Korea selama 1 tahun. Di Korea Selatan waktu itu di Seoul memang pada 2005-2006 industrinya meningkat dan terutama untuk industri fotografinya. Dan kebetulan juga saya juga ingin mempelajari bagaimana teknik mencetak yang baik dan presisi seperti itu. Terus akhirnya saya diterima, terus kemudian tahun 2005-2006 itu saya mengembangkan teknik skenografi itu. Terus kemudian saya pulang ke Indonesia, saya membuat pameran, terus saya juga presentasi. Baru kemudian saya mendapat perhatian seperti itu. Ketika mulai mendapatkan perhatian dari publik atau katakanlah media itu, yang paling menarik tentu sebagai sebuah seni yang baru, biasanya kan timbul pro kontra atau pendapat yang saling memberikan kekuatan tersendiri buat karyanya dari Mas Angki. Itu respon yang menonjol pada saat itu apa? Saya menganggap mesin scanner itu hanyalah alat sebetulnya, pengganti kamera. Dan saya juga ingin secara ilmiah juga membuktikan bahwa fotografi tidak hanya ketergantungan dengan kamera. Jadi latar belakang saya masih fotografi sebagai mediumnya. Ya dari situ saya bertemu banyak orang yang memang tertarik untuk melihat media saya sebagai media baru. Dan justru itu menjadi tantangan baru pada saat itu bagi saya. Saya coba pikir kontranya nggak ada. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau untuk mengembangkan diri dari sisi pengembangan sebagai karya seni, yang paling mensupport sisi Mas Angki di Jogja, terutama di dalam komunitas itu, lebih dari para seniman, komunitasnya, atau ada support dari pemerintah setempat? Karena keistimewaan geografisnya, terus kedekatan kita sering ketemu, jadi memang teman-teman yang paling banyak mendukung. Dan kita juga banyak belajar pada sebuah kelompok atau institusi atau personal bahkan yang memang sudah melakukannya tersebut. Terus sebagai seniman ternyata kita harus bisa melatih bagaimana kita membahasakan karya kita ke masyarakat juga. Ya seperti itu. Jadi karena di Jogja geografisnya kecil, dekat, terus semua terbuka, ya saya belajar banyak dari mereka. Nah itu mungkin Mbak Tiarma bisa melihat bahwa Jogja ada keunikan tersendiri, bagaimana kolaborasi terjadi di antara para seniman-senimannya, dan itu juga bisa menjadi semacam kantor berita untuk semua karya-karya, saling bekerja sama sehingga semuanya tampak menonjol. Nah kalau dalam lingkungan yang berbeda, artinya kan Tiarma berangkat ke Jerman, lalu ke sini, tentu kan ada experience yang menarik juga bahwa seni yang dilahirkan secara individualis itu punya kekhasan yang sangat otentik biasanya, punya kekuatan karya. Nah di Indonesia sendiri kan tentu seperti mengikuti LPM dan sebagainya, pastinya kan ada influence dari senior-senior. Nah itu yang menginspirasi Ama dalam hal ini dan menyemangati, ada nggak sih tokoh-tokoh atau role model di Indonesia, atau ternyata ujian kehidupan dalam berkesenian itu sendiri yang akhirnya menjadi motor menggerakkan karya-karyanya Tiarma? Sepertinya ujian kehidupan ya. Jadi waktu selesai saya kuliah di ITB, saya melanjutkan ke Australia. Saya khusus belajar fashion design. Tapi ternyata di RMIT sekolah saya itu fokus lagi ke mass production. Tapi saya pikir masa sih saya nggak bisa lewatin. Hitung-hitung kan saya belajar memanage ya. Karena kan kalau di ilmu sekolah di fashion itu bukan cuma sekedar mendesain, tapi kita harus berpikir bagaimana break even point, manajemen fashion seperti apa. Jadi saya pikir gak ada salahnya, serap aja itu ilmu, itu nggak akan pernah rugi. Tapi suatu hari setelah saya sudah beres sekolah, saya pergi ke Asian Grocery, saya lihat ada majalah Femina. Terus saya lihat, oh ada lomba LPM, umur saya sudah segini, ini kesempatan saya satu-satunya untuk ikut lomba.
Saya kirim aplikasi, ternyata saya dapat kabar saya masuk semifinal. Tapi semuanya harus dikerjakan di Indonesia. Jadi saya pikir, oke, lupakan Australia yang asalnya terpikir mau jadi permanent resident, mau kerja di sana apa. Udah pulang for good, jangan terpecah pikirannya, fokus di Indonesia aja. Terus setelah itu bergulirlah upaya-upaya saya dengan modal yang seadanya untuk berdiri di atas kaki sendiri sebagai fashion designer yang unik. Ternyata diterpa 9899 krisis kan. Oh, ya. Nah, jadi saya sempat di-hire sama Ibu Gubernur Jambi saat itu untuk mengembangkan batik. Dari situ juga saya lebih mengenal batik. Dimulai di Jambi justru. Jambi. Jadi supaya Jambi juga punya batik dan juga dikenal batiknya, saya ikut mempopulerkan sampai ke pameran ke Jerman. Nah, pulang dari Jambi saya pikir saya sudah punya basic yang kuat. Lalu saya juga mulai develop batik. Tapi sebenarnya berjalannya paralel. Saya bikin yang gila banget dengan fashion art yang bulu-bulu, pink, material seperti itu dengan konstruksi baju yang oversize. Tapi itu saya ikutkan dalam lomba konkurs de la mode di Paris. Saya termotivasi untuk terus ya melakukan hal yang gila-gila seperti itu. Tapi di sisi lain juga saya tetap bergening untuk mendevelop yang batik kemudian membuat sesuatu yang unik. Dan itu terjadi di 2008 saya buat Harajuku in batik. Dipersembahkan oleh